Bagaimana kabarnya? Iya, kabarnya baik dan luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Sang Pencipta yang masih memberikan kita napas kehidupan hingga pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Bapa, sementara kami akan memulai pembelajaran kami, biarlah Bapa Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, biarlah Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi tema pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah teologi perang. Apa tadi Bu bilang? Iya, teologi perang. Perang dalam KBBI adalah suatu permusuhan, pertempuran bersenjata antara negara atau bangsa. Misalnya pertempuran antara Palestina dengan Israel. Nah, jadi pengertian perang dapat disimpulkan bahwa perang adalah suatu kondisi permusuhan antara konflik fisik dan non-fisik yang menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Nah, anak didik ibu bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari perang pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Iya, karena perang dalam bahasa Ibrani ialah milhama, dan kata ini muncul lebih dari 300 kali dalam kanon Ibrani yang berasal dari kata lakham atau berperang, yang bahasa Arabnya yaitu lahama atau merapatkan barisan tentara dalam kesatuan tempur. Pada zaman PL ini, sejarah bangsa Israel yang dimulai dari penaklukan tanah Kanaan hingga masa pembuangan ke Babel yang ditandai dengan peperangan. Nah, perang dalam PL ini bersangkut paut dengan pembuktian imam bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertindak dalam sejarah yang membedakan Israel dari agama-agama lain pada masa itu. Nah, konsep perang di dalam perjanjian lama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu konsep perang sekuler, dan yang kedua perang suci atau Yahweh. Perang sekuler ini bertujuan untuk merampaskan dan mau merebut tanah saja. Dan perang suci ini atau perang Yahweh ini yaitu perang yang dilakukan umat Allah atau bangsa Israel atas nama Yahweh untuk melawan musuh dengan para dewanya. Nah, ibu mau bertanya, mengapa sih Allah merestui perang ini? Nah, mengapa sih Allah merestui perang? Ada yang tahu kenapa Allah merestui perang? Iya, karena Allah itu digambarkan sebagai raja yang terlibat langsung dalam perang umatnya, yaitu pahlawan perang. Mazmur yang ke-24 ayat yang ke-8. Baiklah, ibu akan membacakannya. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhanlah yang membimbing kita dalam peperangan itu pada zaman Israel. Allah adalah pahlawan perang. Allah sebagai pahlawan perang yang berkomitmen sebagai hakim pada ketentuan hukum yang untuk menerapkan dan mempertahankan hukum yang diketuai oleh raja. Bisa kita lihat dari Ulangan 3 ayat yang ke-22, beginilah bunyinya, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Nah, anak-anak didik ibu, di situ dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi, pada masa Israel itu, Allah yang menuntun, Allah juga di pihak orang Israel dalam peperangan itu. Nah, Yahweh sebagai pahlawan perang muncul dalam nyanyian Musa setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau serta menyelamatkan pasukan kepada Firaun yang mengejar mereka dari belakang.
Nah, mengapa sih Allah itu disebut sebagai pahlawan perang? Ada yang tahu anak didik ibu? Mengapa Allah disebut sebagai pahlawan perang? Iya, karena Allah adalah Allah yang memelihara keteraturan alam semesta ini, di mana kuasa dosa dan kejahatan harus diperangi, dan Allah sebagai pemenang. Iya, Allah adalah sebagai pemenangnya. Nah, anak didik ibu, ada yang tahu perang-perang apa saja sih yang terjadi pada masa perjanjian lama ini? Ada yang tahu? Iya, perang-perang yang terjadi pada masa perjanjian lama ini yaitu adalah perang pembalasan dendam oleh Lewi dan Simeon, yang dimana perang ini terjadi pada zaman, ada yang tahu pada zaman apa? Iya, pada zaman Yakub. Yang kedua itu perang dalam pimpinan Abraham, di mana perang antara Abraham dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Allah berperang melawan 10 tula. Di sini Raja Firaun menolak Allah, dan di sini Allah menguji Firaun dengan memberikan 10 tula di Mesir. Nah, yang keempat ialah perang Yeriko, dan kelima ialah perang Ai. Keenam ialah perang pada masa hakim-hakim sampai Raja Daud. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk mendapatkan berkat dan mengutuk orang yang mengutuki mereka. Bangsa Israel ini sering melupakan Allah dan tidak mengandalkan kekuatan Allah, tetapi mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Israel dijajah dan diperbudak oleh bangsa lain, sehingga mereka mengalami kekalahan. Tetapi setelah mereka mengalami kekalahan itu, mereka kembali kepada Allah dan muliakan Allah, sehingga Allah mengasihi mereka dan menyayangi mereka ketika bangsa Israel ini mengakui dosa-dosanya, sehingga Allah membantu mereka dan menolong bangsa Israel ini melawan musuh. Perang merupakan konflik atau tindak kekerasan seperti kerusuhan tadi, terorisme yang menghancurkan. Nah, perang terjadi sebagai hukuman Allah bisa dilihat dari Ulangan 28 ayat yang ke-47 dan 48. Dan juga perang itu juga terjadi sebagai kutuk atas dosa bangsa itu. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak didik ibu, hukuman seperti apa yang diberikan Allah kepada mereka yang telah melanggar Allah? Nah, bisa dilihat jawabannya yaitu pada Ulangan yang ke-28 ayat yang 47 sampai 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuhmu, katanya. Hukuman apa tadi? Iya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuhmu. Itulah hukuman yang diberikan Allah kepada umatnya yang telah jauh daripada Allah. Nah, yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah perang adalah perlawanan yang dilakukan antar bangsa atau antar negara. Perang di dalam PL bisa bersifat negatif dan banyak juga yang bersifat positif. Sebab di sini di balik kejadian itu, perang ada sesuatu kuasa Allah yang ditunjukkan kepada bangsa kesayangannya ialah bangsa Israel. Dalam setiap perang, Allah memberi hukuman kepada bangsa yang bersalah dan menolong mereka yang tertindas. Dalam hal ini, perang di dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kesetiaannya, keadilannya, dan kemahakuasaannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami. Bapa,
Kami tadi sudah selesai belajar pada pembelajaran yaitu teologi perang. Biarlah Bapa, apa yang kami dapatkan bisa kami terapkan. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Biarlah Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan shalom dan selamat pagi.